Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di malam hari ini kita bisa kembali bermuhajahah ya, bertemu muka, bertatap wajah untuk sama-sama tentunya di malam hari ini hal yang paling utama adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada kebahagiaan yang paling besar dalam hidup kita kecuali kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ridho itu ada, diberikan oleh Allah SWT kepada kita, maka kebahagiaan di dunia dan di akhirat, keselamatan di dunia dan akhirat pasti akan kita peroleh gitu. Dan alhamdulillah, syukran wa jazakallah khair Pak Rahman dan keluarga yang sudah kembali menyediakan tempat untuk kita untuk sama-sama thalabul ilmi ya, untuk sama-sama belajar, karena memang belajar itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua ya. Dan mudah-mudahan di majelis ini yang kemudian Allah memberkahi kita semua, yang lebih khusus sahibul bait ya. Dan alhamdulillah juga Kang Randy dan Mas Wahyudi sudah hadir juga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan keluarga juga. Dan alhamdulillah hari ini kita tidak hanya seperti yang kemarin ya. Ada teman-teman juga yang bergabung ya, untuk sama-sama belajar lah ya. Gitu. Dan alhamdulillah ada Pak Junaid ya. Ini di sini juga ya, di blog OJ ya, blog OJ. Terus ada Mas Sahrul ya, di Cagak ya, Cagak. Nah, ini sahabat saya juga, Mas Warso, Basro. Nah ini Sukamantri, ya, alhamdulillah deket-deketan lah gitu. Dan tentu ini hal yang harus kita syukuri bahwa bertemunya kita akan menjadi nilai pahala di sisi Allah, dan yang paling penting silaukhuwah kita akan terus terjalin. Karena memang teman-teman semua ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita membangun silaukhuwah atau silaturahmi ya, maka Allah memberikan atau membukakan pintu rezeki dan juga memperpanjang usia kita. Salawat dan salam, mari sama-sama kita curah limpahkan pada junjungan kita, uswah wa qudwah fil hayah kita. Uswah wa qudwah itu adalah intinya itu suri tauladan kita. Artinya kalau suri tauladan kita itu ketika kita mengucapkan suri tauladan kita itu adalah orang yang betul-betul kita ikuti gitu. Kita ittiba dengan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Dan juga pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita semua, insyaallah. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita pun mendapatkan syafaatnya. Karena kelak ketika kemudian kita dihisab, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian dihisab ya, oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatan kita, satu hal yang kemudian bisa mempermudah proses hisab kita itu adalah syafaat kita kepada Rasulullah SAW. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW juga akan kemudian menjadi jaminan kita mendapatkan syafaatnya. Dan kecintaan itu bukan hanya ya sebatas kita mengungkapkan rasa cinta, gitu. Wah, saya cinta, gitu. Tapi kan yang namanya cinta itu butuh apa? Pembuktian. Lalu kemudian ada juga, kemudian kalau saya di tempat kerja itu rutin kita kumpul dan bersalawat gitu. Senin, Selasa, Rabu sampai kemudian Jumat kalau
Senin kumpul, Jumat kumpul, ya kalau hari-hari biasa itu masing-masing. Nah, diharapkan apa? Dengan sholawat itu kita bisa menumbuhkan rasa cinta. Tapi ternyata itu tidak hanya itu, rasa cinta itu harus kemudian tergambar dari aktivitas kita. Kecintaan kita mengikuti apapun yang Rasulullah SAW lakukan. Ya, dari mulai tadi bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Nah, makanya insya Allah ya tentunya tadi ingin mendapatkan syafaat sebagai salah satu pintu kita mendapatkan atau terbebas dari hisab, ya selesai hisab kita dan mendapatkan surganya Allah, ridhonya Allah. Lalu kemudian itu akan kita dapatkan ketika kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah yaitu dengan cara mengikuti seluruh sunnahnya. Nah, ketika kita ingin mengikuti seluruh sunnahnya Rasulullah SAW, berarti kita harus tahu, harus tahu apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Nah, agar kita tahu maka kita harus belajar. Makanya Ikhwanifillah ya di malam hari ini, kalau kemarin kita obrol-obrol lepas saja ya. Alhamdulillah ini pertemuan kedua kita. Insya Allah malam hari ini kita akan bersama-sama ngobrol ya. Ngobrol tentang talabul ilmi ya. Nah ini, bagaimana di sini dikatakan ahmiyatu talabul ilmi fi hayatil insan. Jadi apa sih pentingnya ya? Pentingnya menuntut ilmu bagi kita sebagai insan, sebagai manusia. Nah ini yang akan kita bahas di malam hari ini. Nah tentu diingatkan juga ya, dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Nah, sekarang misalkan kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin melakukan sesuatu dan ingin mendapatkan mencapai apa yang kemudian kita harapkan. Makanya Ikhwanifillah, semua itu akan kemudian kita dapatkan kecuali hanya dengan satu hal, yaitu dengan ilmu. Makanya sedemikian pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, sehingga Allah SWT menjadikan hal itu menjadi wajib. Nah makanya nanti kita akan lihat bagaimana keutamaan dari menuntut ilmu, dan ini adalah pemenuhan kewajiban dari kita. Kita kemarin bisa membahas ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian pada Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Nah sekarang bagaimana kemudian kita bisa masuk atau mengikuti, menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita, ya? Masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhannya, tapi kita tidak tahu ilmu tentang Islam. Nah, maka ketika kemudian kita diwajibkan untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan itu akan kita bisa lakukan kecuali dengan ilmu, maka wajib mencari ilmu untuk bisa kita menjadi seorang muslim mukmin secara utuh, secara kafah. Lalu pun sama, tujuan Allah kemudian menciptakan kita itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan kemudian Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, berarti tugas kita di muka bumi itu adalah beribadah. Nah sekarang kita ingin ta'abbud, menjadi seorang hamba dengan beribadah, tapi kita tidak tahu beribadah itu seperti apa. Makanya ketika kita tidak mendapatkan ilmunya dan kita tidak mencari ilmu, tidak mendapatkan gambaran bagaimana seorang muslim itu beribadah,
maka ujungnya apa? sia-sia. Dia melakukan kesesatan. Karena ibadah bagi seorang manusia itu keniscayaan. Ta'abbud itu keniscayaan. Ya, dorongan. Wah, nanti kita akan belajar kenapa sih ibadah itu menjadi seorang dorongan, sebuah dorongan. Makanya kenapa ujungnya ada larilah menyembah selain Allah. Ada yang menyembah berhala, ataupun ada yang menyatakan diri sebagai muslim, ya, beriman kepada Allah, tapi dalam praktek ibadahnya mencampur adukan. Gitu. Ya banyak lah sekarang khurafat misalnya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ini, ya, faktor utamanya itu adalah dia tidak memiliki ilmu, sehingga dia terus berjalan dalam kegelapan. Karena al-ilmu adalah nur. Al-ilmu nur. Ilmu adalah cahaya yang akan memberikan penerang bagi kita. Gitu. Tahu kita mau kemana, tahu kita mau ngapain. Nah, sehingga ikhwan fillah rahmatullah di malam hari ini, ya, memahami, menyadari, ya, jadi tidak hanya tahu, gitu, tapi betul-betul menjadi sebuah kesadaran bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Nah, sama halnya misalkan, apa sih yang kita inginkan? Kemarin kita udah lumayan ngobrol banyak ya. Hanya satu sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup ini adalah bahagia. Coba kalau misalkan apa yang ada di benak kita dari mulai kita balik, atau jangan mulai kita balik ya, dari kecil lah gitu. Dari kecil ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Wah, ada pengen jadi A, pengen jadi B, pengen apa banyak hal. Lalu kemudian setelah dewasa, kita mulai bisa berpikir. Kita sudah mulai mencerna dengan kondisi yang ada. Oh, ada yang hidup sulit, ada yang biasa-biasa aja, ada yang semuanya ada, gitu kan. Wah, ternyata apa? Yang diinginkan mulai macam-macam. Oh, saya harus kaya. Oh, saya harus bekerja. Saya harus menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan yang besar. Kenapa ingin di perusahaan yang besar? Karena saya ingin mendapatkan gaji yang besar. Kenapa ingin mendapatkan gaji yang besar? Agar saya bisa dapat uang yang banyak. Untuk apa uang yang banyak? Untuk bisa memiliki rumah, ingin mobil, kendaraan atau apapun. Lalu saya ingin menikahi seorang wanita, misalnya. Nah, ujungnya apa? Dari apa yang diharapkan itu adalah tercapainya sebuah harapan yang akan berujung sebuah kebahagiaan. Yang seseorang menikah sebenarnya ingin bahagia, walaupun ternyata dalam perjalanannya, wah ternyata tidak semudah itu ya. Tapi sebenarnya yang namanya menikah itu pasti bahagia, walaupun di dalamnya terdapat luka-liku. Nah, apa yang menyebabkan menikah itu bahagia walaupun di dalamnya terdapat luka-liku kehidupan? Ilmu, gitu kan? Bekerja, kita, wah yang namanya bekerja ya, Kang, Mas ya, wah luar biasa. Kadang kita nyaman, seringkali tidak nyaman kan? Iya. Tapi kemudian ketika kita memiliki ilmu, memiliki sebuah pemahaman yang benar tentang dorongan kita dalam bekerja, maka ya kita menjalaninya dengan ikhlas dan sabar. Sehingga segala sesuatu yang kemudian kita rasakan, kita alami dalam apapun pekerjaan kita, ya sudah gitu. Karena ada sesuatu yang kita ingin raih, apa? Bahagia kan? Ya. Orang mau melakukan apapun untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Nah, makanya ini. Nah, sehingga apa? Ikhwani fillah rahmatullah, ya. Ketika kemudian setiap orang itu memiliki tujuan yang sama, karena ini fitrahnya manusia, ya. Semua orang pasti ingin bahagia,
mau dia itu muslim ataupun non muslim, pasti dia ingin bahagia. Ciri dia ingin bahagia apa? Dia berlomba-lomba dalam kehidupannya. Begitu kan ya? Mau yang berilmu, mau yang tidak berilmu, semuanya sama, ingin mendapatkan kebahagiaan. Namun pertanyaannya, kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan? Gitu. Kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan? Nah, ini yang ujungnya akan membedakan bagi seorang muslim dan bukan muslim. Kalau yang bukan muslim, yang non muslim, kebahagiaan yang ingin diraih pasti kebahagiaan berdasarkan materi. Uang banyak, rumah besar dan mewah, ya. Kendaraan mewah dan banyak juga, ya. Boleh jadi istri juga banyak, ya. Pak Mas Rahul udah nikah kan? Belum. Wah, berarti belum merasakan kebahagiaan. Belum sempurna bagian. Belum sempurna kebahagiaan. Nah, ujungnya apa? Dia akan melihat bahwa kebahagiaan itu hanya berdasarkan materi. Contoh misalnya orang yang seperti itu, ya, yang ingin mendapatkan kebahagiaan berdasarkan materi. Ketika dia menikah, apa yang dia lihat dari pernikahannya? Saya ingin mendapatkan istri yang cantik, Ya. gitu kan? Ya. Ujungnya apa? Ketika kemudian dia ingin mendapatkan istri yang cantik, dia menikahi seorang wanita yang cantik. Maka ketika dia keluar rumah, pasti dia akan menemukan wanita yang lebih cantik lagi. Tidak ada habisnya, gitu kan? Dia akan meninggalkan kebahagiaan yang saat ini digenggam karena melihat potensi kebahagiaan yang lain. Karena orientasi kebahagiaan itu berdasarkan materi. Gitu. Kebahagiaan itu hanya berdasarkan materi. Beda ketika seorang muslim, bahagianya seorang muslim itu tidak hanya berdasarkan materi, tapi tadi yang pertama, ridho. Ya. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya kita harus memahami ilmunya. Oh, ternyata menikah itu tidak hanya kemudian saya mendapatkan seorang wanita, tidak hanya saya hidup bersama, tidak hanya, mohon maaf ya, berhubung suami istri, tidak hanya sebatas itu. Tapi bagaimana menikahnya seorang muslim itu adalah menjadikan pernikahannya itu adalah sebuah ibadah. Sehingga kebahagiaan itu tidak hanya kebahagiaan materi, tapi kebahagiaan hakiki, yaitu antil jannah. Makanya ada istilah kalau kemarin acara at-takrim, sehidup sesurga, gitu kan? Ujungnya apa? Kebahagiaan seorang muslim, seorang laki-laki muslim, gitu, ketika kemudian dia mampu membahagiakan istrinya. Oh, istrinya, kita punya nafkah, walaupun nafkah kita tidak sebesar yang kita harapkan, ternyata kita berikan ke istri kita, lalu istri kita tersenyum bahagia dengan harta nafkah yang halal, maka itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi seorang suami istri. Itu. Nah, sehingga itu yang kemudian membedakan. Nah, maka kebahagiaan seorang muslim itu, kebahagiaan hakiki seorang muslim itu tidak hanya kebahagiaan yang dirasakan secara materi, tapi kebahagiaan yang kemudian kebahagiaan hakiki, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kalau misalkan yang namanya materi itu tidak akan pernah lama, tidak akan kekal, gitu kan? Tidak akan kekal. Nah, makanya kebahagiaan itu hanya sebatas itu saja. Kita kumpulkan harta, benda, untuk kebahagiaan, ujungnya kita meninggal misalkan, atau musibah hilang begitu saja. Ya, itu kebahagiaan duniawi. Nah, makanya kalau misalkan tujuan atau keinginan dari kehidupan kita itu adalah kebahagiaan, saya kira ini pernyataan yang paling tepat.
Karena semua manusia akan mengatakan itu. Ya, nikahnya kita, sekolahnya kita, semua bekerjanya kita itu ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, makanya Imam rahimahullah, ini Imam Asy-Syafi'i ya, mengatakan, saya sangat senang dengan kalimat Imam Syafi'i ini. Nih, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, ya, fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah dengan ilmu. Ya sekarang misalkan kita bekerja, kalau yang bekerja enggak. Kenapa kita bisa diterima bekerja? Karena kita dianggap punya ilmu. Gitu, ya. Nah, sehingga apa? Untuk mendapatkan dunia tadi itu pasti harus dengan ilmu. Wa man arada akhirata fa alaihi bi ilmihi. Dan barang siapa yang ingin menginginkan atau yang menginginkan kebahagiaan akhirat atau menginginkan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Artinya apa, ikhwan fillah? Mau ingin bahagia seperti apapun, ya tentu kuncinya adalah orang ingin mendapatkan kebahagiaan, ya, mau dengan cara apapun, baik cara yang baik ataupun cara yang buruk, dua-duanya pasti dengan ilmu. Seorang koruptor, dia tidak akan pernah bisa korupsi kalau tidak memiliki ilmu. Contoh misalnya kemarin oplosan pertama dengan pertalite itu luar biasa. Dia tidak akan berani seperti itu kalau dia tidak memiliki ilmu. Kalau dia tidak tahu bagaimana cara ngoplosnya, itu yang pertama. Bagaimana ilmu untuk menipunya. Nah, ujungnya dengan ilmu. Saya juga nih. Kuncinya. Ada mobil. Ada mobil. Mobil. Oh. Satu doang yang aman. Nah, jadi itu sampai untuk melakukan keburukan pun harus dengan ilmu. Apalagi kita ingin mendapatkan sebuah kebaikan. Yang kebaikan itu, kebahagiaan itu tidak hanya didapatkan di dunia, tapi juga didapatkan di akhirat. Ilmu itu penting, iman itu loh. Makanya kita ya dengan usia seperti ini, ya tetap gitu. Kita tidak boleh kehilangan semangat gitu. Kehilangan semangat untuk belajar. Makanya belajar itu dari buayan ibunda itu sampai kemudian kuliah. Tidak ada putusnya. Ya. Makanya ini Imam Syafi'i juga sampai seperti ini kita menyampaikan bahwa kunci dari kehidupan atau kunci dari kebahagiaan itu adalah ilmu. Nah, ujungnya apa? Imanillah makmullah. Maka belajar itu sebuah keniscayaan. Wajib, tidak boleh tidak. Ya. Belajar itu tidak boleh ada kata udahlah, udah cukup saya mah gitu. Padahal sebenarnya kan kalau misalkan yang namanya ilmu itu tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah merasa puas. Contoh misalkan, saya dulu waktu masih sekolah lah, mungkin sama ya. Ketika mau ujian, kita belajar sampai seminggu belajar. Pas hari H ujian, tetap merasa kurang, khawatir nggak bisa, was-was. Padahal kita udah seminggu terus-terusan itu pun mengulang pelajaran selama setahun ke belakang. Artinya apa? Karena memang kita tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa siap dengan ilmu. Sehingga apa?
harusnya itu menjadi sebuah dorongan kita untuk terus belajar, untuk terus mencari, ya, kemanapun. Makanya kata Rasulullah dikatakan berarti sampai ke negeri Cina, bukan berarti kita harus ke Cina, gitu. Bukan berarti kita harus, wah, ya, berarti benar dong Jokowi gitu kan kemarin banyak datangin Cina, orang gitu, nggak seperti itu. Biasa. Artinya apa? Belajar itu sampai ke tempat jauh pun nggak, dan lakukan gitu, untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Gitu. Ya. Nah, makanya kisahnya Imam Syafi'i itu luar biasa. Sampai ibunya itu bagaimana membawa Imam Syafi'i untuk kemudian mendatangi alim ulama. Nah, kan kemudian Imam Filahumullah bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Ya. Makanya di surat Quran surat Al-Ghafir ayat 39, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang abadi. Nah, maka di sini kalau kita hanya menyandarkan kebahagiaan itu hanya sebatas kebahagiaan dunia saja, ya, maka diingatkan di surat ini bahwa dunia itu hanya sementara. Kesenangan-kesenangan yang dijanjikan di dalamnya itu pun sementara. Gitu. Hanya sementara. Makanya tadi kalau misalkan kita menikah, bekerjanya kita, berikhtiarnya kita, sekolahnya kita hanya sebatas ingin mendapatkan kebahagiaan ukurannya materi tadi, maka materi itu tidak ada yang kekal. Materi itu akan sementara saja. Nah, tapi kalau misalkan kita tuh berpikir kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi di akhirat, ya, maka di sini dikatakan wa innal akhirata hiya darul qarar, bahwa akhirat itu adalah negeri yang kekal. Coba kalau dulu sebelum nikah atau pada saat mau nikah, pernah nggak kita sama calon tuh, yuk kita mau nikah belajar bareng, karena nikah itu adalah ibadah yang paling lama. Ibadah yang paling lama, gitu. Ya, gitu. Makanya kenapa kemudian dari awal tuh kita bentuk sebuah keluarga yang Islam, ya, yang dimana antara suami istri dibangun, kecintaannya itu dibangun oleh kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa menikah itu bukan hanya untuk memuaskan keinginan kita, tapi sama-sama menjalankan sunnahnya Rasulullah. Dan kemudian bagaimana membangunnya di dalamnya dengan apa? Cahaya-cahaya Allah. Akhirnya apa? Dibangun dengan sebuah ketaatan. Ya, bahwa seorang suami punya tanggung jawab menjadi seorang suami itu adalah perintah Allah. Arijalun qawamun ala nisa. Oh, kita tuh pemimpin, berarti kita sebagai imam, gitu. Bahwa neraka surganya istri kita itu ada di tangan kita, tangan suaminya, gitu. Seorang istri juga sama. Oh, saya itu makmum, gitu. Maka bagaimana ketika seorang suami itu sebagai qawam yang memiliki tanggung jawab yang besar, seorang istri harus saling mendukung, amal ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan ke dalam kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, ya, saling menasihati. Nah, sehingga ini ikhwanifillah, bagaimana kemudian ya, hal ini akan kita dapatkan ketika kita mendapatkan ilmu tadi.
bahwa ternyata hidup itu tidak hanya sebatas di dunia saja. Gitu. Ya. Lalu kemudian ketika pun kita ingin mengucapkan bahwa hidup kita ini di dunia dan di akhirat, bahagia kita di dunia dan di akhirat, kan tidak bisa juga hanya sebatas ucapan dan keinginan kita. Tapi kita harus sampai bertanya, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang muslim, ya, yang kemudian kelak yang lahir kita mendapatkan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan kaum muslimin yang lain. Nah, makanya Iwan Ibn Rahimahullah kita ingatkan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, alladzina amanu minkum, di antara kalian, walladzina utul ilmi, dan kemudian orang-orang yang diberi ilmu, ya, darajat, beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu itu derajatnya akan di atas orang yang tidak berilmu. Gitu. Ya. Ini umum, tidak hanya sebenarnya ilmu yang kemudian membawa kita dalam ketaatan. Ilmu dunia pun sama. Coba kalau misalnya di Mas Ayudi, misalkan orang yang memiliki pengetahuan tentang PLC, gitu, kalau di pabrik kan ada ya, tentang PLC atau tentang pemrograman, itu biasanya akan jauh dijagain di perusahaan itu kan. Pokoknya ini nggak boleh keluar, nggak boleh gitu kan, atau jadi rebutan gitu. Karena yang bisa melakukan pemrograman itu kan tidak banyak. Nah, itu ciri bahwa orang yang memiliki ilmu itu akan dinaikkan derajatnya. Apalagi tadi berhubungan dengan yang sebelumnya, ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Apalagi kalau misalnya sudah beriman lalu kemudian berilmu. Ya. Makanya bisa jadi dikatakan sebagai apa? Kuntum khairul ummah ukhrijat linnas. Mereka itu apa? Umat yang terbaik. Mereka itu beriman kepada Allah, mereka juga memiliki ilmu. Ya, sehingga ilmunya itu akan kemudian memperkuat keimanannya. Ukhrijat linnas, yang Allah ciptakan untuk manusia. Yang Allah kemudian jadikan sebagai pemimpin di antara manusia. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadilah. Itu. Nah, insya Allah bahwa kajian kita di malam ini yang insya Allah kita rutinkan untuk kedepannya, ini salah satu aktivitas kita, gitu, menyambut seruan ini, menyambut perintah ini untuk kemudian kita harus mendapatkan ilmu atau kita harus belajar. Nah, ini sebagai sarana kita belajar bersama. Ya, kita bisa sharing, ngobrol. Ya, apa yang hari ini tidak tahu, mudah-mudahan nanti tahu. Apa yang kita tahu menjadi paham. Sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan tadi. Nah, lalu juga dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya. Ini motivasi-motivasi yang luar biasa itu kalau kita betul-betul memahami, ya kan? Barang siapa yang kemudian menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, ya kan? Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya.
maka kemudian Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah sekarang gini, paling bahagia atau kebahagiaan yang hakiki yang diraih oleh kita apa? Surga kan? Gak ada yang lain. Kalau ditanya mau apa, udah masuk surga gitu. Gitu. Dan ternyata di sini dikatakan dalam hadis ini, ya, bahwa Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga. Dengan cara apa? Dengan cara menelusuri jalan untuk mencari. Artinya apa? Iman itulah makmullah. Ya, ada yang lebih utama sebenarnya malam hari ini dibanding Pak Rahman. Ya kan? Kalau Pak Rahman lah diem di sini di tempat kita. Ya. Tapi coba teman-teman, Mas Sahrul dari Cagak ke sini, ya, Kang Randy, Mas Wahyudi, wah itu paling jauh. Dari mana ya? Katani, Bancok. Katani, gitu. Ya. Dan setiap langkah, ya, ke tempat ini yang selain ini menjadi majelis ilmu, ya, itu akan menjadi catatan amal yang akan mendekatkan diri kita kepada surganya Allah. Ya. Tapi jangan salah, Pak Rahman mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan. Ya, lumayan. Karena di setiap majelis itu malaikat itu turun dan kemudian duduk bersama kita. Jadi sudah hadis dikatakan seperti itu. Sehingga keberkahan tempat yang kemudian kita gunakan untuk mempelajari ilmu, apalagi kemudian ilmu Islam, maka ini akan membawa keberkahan. Ya. Karena belajar majelis ilmu ilmu ya, dalam Islam itu disebut juga majelis zikr. Ya. Jadi zikr bukan hanya berzikir, bukan. Jadi kita kemudian saling mengingatkan, ya, akan idrak satu bila kita, kesadaran kita, hubungan kita dengan Allah, maka itu pun menjadi majelis zikir atau aktivitas zikir. Nah, makanya ikhwani fillah rahimahullah, bagaimana kemudian menuntut ilmu itu adalah wajib. Ya, menuntut ilmu itu adalah wajib. Berarti kalau wajib itu la budda gitu kalau dalam bahasa Arab ini. La budda, tidak boleh tidak, kudu gitu. Ketika dijalankan akan kemudian menjadikan pahala bagi kita. Ketika kita menjauhkan diri dari ilmu, maka akan menjadi dosa bagi kita. Ya. Akan menjadi dosa bagi kita. Karena hanya dengan ilmu lah seruan Allah akan kemudian kita sambut. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Tanpa ada ilmu nggak mungkin kita bisa menyambut. Ya. Ataupun seruan-seruan yang lain. Diwajibkan atas kita berpuasa. Tidak tahu ilmu puasa, bisa nggak kita menjalankan ibadah saum? Nggak bisa. Ataupun yang lain. Banyak sekali perintah-perintah Allah yang tidak akan bisa kita lakukan. Padahal perkara tersebut wajib. Nah ini ilmu itu menjadi wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib untuk setiap muslim. Ya. Nah, dan juga ikhwani fillah rahimahullah, ini Imam Malik mengingatkan kepada kita, al-ilmu ya'ti wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatang. Jadi, makanya kenapa kalau misalnya di yang sebelumnya menuntut ilmu, atau di yang hadis yang sebelumnya juga mencari ilmu. Artinya harus ada aktivitas kita, harus ada dorongan dari kita untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu tidak datang begitu saja. Karena kita bukan Rasulullah yang mendapatkan wahyu. Kita harus mencari. Makanya Imam Malik mengatakan ilmu itu didatangi. Tidak bisa kita menunggu. Udah, mungkin nanti dapat ilham. Nggak bisa. Gitu. Ya. Karena ini sebuah amal, sebuah
aktivitas yang harus kita lakukan. Gitu. Atau kita yang menunggu nanti mungkin ada yang datang. Ya. Kita harus mencari. Ya. Wah, apalagi misalnya sekarang banyak tuh di HP misalkan. Ya tetap harus dicari kan? Tetap harus dicari. Oh, kita mau tentang apa? Tapi yang harus muncul itu dari kita adalah dorongannya. Muyulnya harus ada. Dan dorongan untuk mencari ilmu itu akan hadir ketika kita merasa butuh dengan ilmu tersebut. Nah, kalau kita ingin tadi misalnya kenapa kita ingatkan bahwa yang kita inginkan itu adalah kebahagiaan yang kita harapkan ada kebahagiaan di dunia dan akhirat, mendapatkan surganya Allah, agar kita merasa butuh dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, kita akan sesat. Gitu. Kalau tidak ada ilmu, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa dimunculkan seperti itu? Akan menjadi motivasi bagi kita bahwa ternyata kita itu butuh ilmu. Kalau kita butuh ilmu, maka apa? Datangi, gitu. Datangi majelis ilmunya, gitu ya. Apalagi sekarang wah nih teman-teman ada yang ngajak, ayo dong, gitu. Jangan sampai gitu. Jangan sampai kita itu seperti ingin masuk surga tapi tolong dong, gitu. Tolong, ibaratnya tuh ketika kemudian yuk sama-sama kita pastabikul khairat, gitu, berlomba-lomba dengan kebaikan dengan mencari ilmu bareng-bareng misalnya. Nah, tapi nggak mau misalnya, nggak mau untuk melakukan itu. Sama halnya kita itu ingin bantu dorongin mobil, gitu kan? Mobil saya mogok nih, dorong. Tapi kita injek remnya, gitu. Ya untuk maju-maju gitu ke mana sampai iraha oge gitu. Mau sampai kapan pun itu nggak akan maju. Sehingga apa tadi? Dorongan itu harus muncul dari diri kita. Harus dari diri kita. Ilmu itu penting. Karena ilmu itu sumber dari kebahagiaan. Kebahagiaan siapa? Kita. Yang kedua, orang-orang yang kita cintai. Apalagi misalnya kalau orang tua yang sudah nggak ada. Cinta paling besar yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita yang sudah tidak ada adalah ilmu kita. Karena itu akan menjadi amal jariyah bagi orang tua kita. Gitu. Lalu kemudian kesalehan yang kita munculkan dengan ilmu tersebut. Nah, mungkin ilmu itu membahagiakan diri kita, membahagiakan orang-orang yang kita cintai, anak istri kita. Kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik karena apa? Kita memiliki ilmu. Ya. Nah, makanya dalam Imam Asy-Syafi'i juga dalam Diwanul Imam Asy-Syafi'i ya. Terus mengatakan waman fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang tidak belajar di waktu mudanya, bertakbirlah 4 kali sebagai salat jenazah atas kematiannya. Artinya apa? Hati aja. Itu. Kalau tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, itu ya mati aja. Ya apa yang mau diharapkan dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak memiliki ilmu, kalau kita tidak mau belajar, ya. Gitu. Itu luar biasa gitu, ya. Ini kalau tidak mau belajar, mati saja gitu. Ya. Nah, artinya apa? Ini dari awal sampai titik ini. Artinya apa? Bagaimana kemudian Islam memposisikan ilmu itu sangat penting. Maklumun bidatin bidarurah gitu kan. Jadi sesuatu yang sangat darurat dalam Islam itu. Ilmu. Ya. Kan kalau utama itu binasa manusia. Binasa manusia. Nah, ya tadi ini di Mujadilah diingatkan kembali bahwasanya
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Surat Al-Mujadilah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dalam mencari ilmu, kan tadi kan sebenarnya ilmu itu ada ilmu tentang dunia saja, gitu kan? Atau ilmu dunia yang dihiasi dengan akhirat, itu lengkap. Nah, makanya ikhwani fillah rahimakumullah, dalam menuntut ilmu sebenarnya ada dua hukum yang berbeda. Satu, ada yang memang hukumnya fardu ain. Fardu ain itu berarti wajib, ya, wajib atas individu kita, ya. Yang kemudian wajib itu ketika kemudian kita mengabaikannya, kita akan dosa. Yang kedua ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah sebuah kewajiban yang apabila kewajiban itu sudah ada yang melaksanakannya di antara kaum muslimin yang lain, maka kewajiban itu akan gugur. Gitu. Sampai kemudian kewajiban itu terlaksana. Contoh misalkan seperti halnya jenazah, pengurusan jenazah. Ketika ada seorang muslim yang wafat, maka kewajiban pengurusan jenazah dari awal sampai akhir pemakaman, maka menjadi beban atau kewajibannya ditempatkan atas seluruh umat kaum muslimin sedunia, dimanapun. Tapi ketika selesai, maka sudah tidak menjadi kewajiban. Kan ada yang menyatakan bahwa misalkan ada yang meninggal, oh Mas Wahyudi sudah sedang mengurus, kita udah deh, karena kan udah kewajibannya udah selesai, tidak terbebani lagi. Enggak, dia akan selesai ketika prosesi pemakaman selesai. Gitu. Ya. Nah, dalam ilmu itu ada ilmu yang wajib fardu ain, wajib atas semua kita individu, ada wajibnya itu bisa diwakilkan. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Nah, makanya ikhwani fillah rahimakumullah, turunan dari kewajiban tadi ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah, itu berkaitan dengan bahwa ternyata ilmu itu bisa dibagi dua. Ilmu itu bisa dibagi dua. Ada yang disebut dengan saqafah, ada yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Ada ilmu pengetahuan, ada saqafah. Yang fardu ain itu ya saqafah. Nah, nanti kita pelajari saqafah itu apa. Yang fardu kifayah itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, kita lihat. Nah, ini ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang diambil dengan cara penelaahan atau dengan percobaan. Kalau kita dulu belajar ada matematika, ya, fisika, kimia, teknik mesin, teknik sipil, arsitektur. Nah, ini adalah ilmu. Gitu. Ini adalah ilmu. Nah, dan masuk kepada ilmu pengetahuan. Dan cirinya adalah tidak lahir dari keyakinan seseorang. Mau dia Muslim, mau dia Kristen, Nasrani, ataupun agama-agama yang lain, maka ilmu ini boleh kemudian dipelajari. Lalu sifatnya tadi bebas nilai. Ada yang bebas nilai itu ketika kita belajar tentang ilmu tersebut, kita tidak dosa. Lalu dari sisi penerapannya, ya, walaupun dari segi penerapannya terikat dengan syariat. Nah, biasanya ilmu-ilmu ini, ikhwani fillah rahimakumullah, kenapa dia menjadi fardu kifayah?
Karena ilmu ini berkaitan dengan kemaslahatan umat. Contoh misalnya, seorang belajar teknik sipil untuk membangun jembatan. Jembatan penting nggak? Penting. Ya. Kalau misalkan seorang muslim dia tidak bisa menjalankan aktivitasnya karena tidak ada jembatan, maka keberadaan jembatan menjadi wajib, gitu kan? Nah, sehingga harus ada orang yang bisa membuat jembatan. Lalu yang kedua, sebuah masjid bagi seorang muslim itu sangat penting, di mana yang bisa menjalankan sholat berjamaah, bagaimana kemudian di masjid tersebut menjadi pembahasan-pembahasan tentang umat, gitu kan ya. Berarti terbangunnya sebuah masjid menjadi wajib. Tidak akan bisa terbangun sebuah masjid kalau tidak ada tukang kayu. Berarti keberadaan tukang kayu itu menjadi wajib. Jadi seperti itu. Ma yatamul wajib illa bihi bahwa wajib. Jika sesuatu itu tidak sebuah kewajiban tidak sempurna dilakukan atau dijalankan karena sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi wajib. Tapi ketika ada orang yang sudah bisa menjalankan itu, maka yang lain tidak menjadi wajib. Nah, makanya ilmu pengetahuan hukumnya fardu kifayah. Ya kan tidak semua orang harus jago matematika, gitu kan? Tidak semua orang harus bisa kimia. Tidak harus. Nah, tapi harus ada orang yang bisa kimia. Kenapa? Karena memang dibutuhkan. Makanya kenapa ilmuwan pada saat Islam itu jaya, ya, Islam itu tegak, dari mulai zaman para sahabat, zaman kekhilafahan dulu, itu banyak sekali pada ilmuwan-ilmu. Mungkin kita tahunya yang membuat pesawat orang mana itu, yang bersaudara itu, artinya orang-orang barat kan, orang-orang bule. Kalau teman-teman Iwanifillah tahu, ternyata pesawat cikal bakalnya itu dari kaum muslim. Kedokteran nggak ada yang bisa memungkiri, ya. Bapak kedokteran itu apa? Ibnu Sina. Itu muslim. Optik, robotik ada Ibnu Haytham. Matematik ada Al-Zabar. Jadi memang semua itu kaum muslimin, gitu, datang dari kehidupan kaum muslimin. Nah, kenapa? Karena dari apa yang mereka pelajari, mereka ajarkan, mereka ciptakan, itu ada kemaslahatan umat. Dari kemaslahatan umat yang terpenuhi ada pahala. Ya. Makanya kan dorongan kita itu kan sebenarnya kan ya pahala. Ingin mendapatkan pahala agar kemudian kita mendapatkan surga. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Menghindari siksaan Allah. Kita menjauhi siksa neraka, ya. Nah, sehingga ini menjadi fardu kifayah. Ya. Nah, beda satunya lagi. Nah, ini yang wajib, ikhwanifillah makumullah, ya. Ini yang wajib. Kita sebut dengan sakafah. Jadi sakafah itu adalah ma'rifatul lati apa nih? Tukhad antariqul ahbar. Jadi pengetahuan yang diambil melalui berita-berita atau talaki, pertemuan secara langsung ataupun istimbat, penggalian atau penarikan kesimpulan. Nah, ini sakafah itu lahir dari akidah tertentu. Artinya ada sakafah Islam. Kalau Nasrani berarti sakafahnya Nasrani. Orang mungkin ini kan secara umum ilmu saja, ilmu Islam, ilmu Nasrani, ilmu Hindu, Buddha, gitu. Nah, kita bedakan agar apa? Agar kita jelas mana sebenarnya kita bisa mendudukan dalam
hidup kita itu, ilmu seperti apa yang wajib kita miliki. Jangan sampai apa yang terjadi saat ini, iman bilang Allah. Kadang kita sebagai orang tua gelisah ketika anak-anak kita usia segini belum bisa baca, usia segini belum bisa matematika, mau SD kelas 6 ini gimana ya ujiannya. Tapi kita tidak pernah gelisah ketika anak kita tidak ngerti, tidak tahu, sholat belum bisa, baca Quran belum bisa. Dan ini real. Saya dulu ngajar SMA. Saya pernah dari SMP, SD, SMP, SMA saya pernah ngajar. Terakhir saya ngajar di daerah Cibinong. Daerah Cibinong, ngajar SMA. Saya ngajar fisika. Nah, cuman kalau misalkan di ujung tahun, biasanya kan yang kelas 6, kelas 12 ada praktek agama ya. Nah, saya suka dilibatkan. Untuk menguji siswa. Nah, waktu itu ada perempuan-perempuan sampai baca Quran aja nggak bisa. Saya turunkan ke Iqra 2, nggak bisa juga. Itu betul-betul dia nggak tahu huruf. Ada berkerudung juga nih. Terus saya tanya, kamu nggak bisa baca Quran? Ketawa. Ya Pak, ini Pak, ya enggak ya itu. Terus saya sampai gini, kamu tahu nggak? Kamu nggak usia sebesar ini, kelas 12 SMA, nggak bisa Quran, kamu masih bisa ketawa. Kamu tahu nggak? Saya tuh pengen nangis lihat kamu. Gitu. Usia, berarti SMA itu berapa tahun ya? 18 tahun lah. 17-18 tahun. Iqra 2 saja masih terbata-bata. Dan pertanyaan saya tidak hanya berhenti di anaknya, ini orang tuanya bagaimana? Apalagi perempuan, tanggung jawab bapak itu menjadi sangat besar. Gitu. Begitu bersusah payah menyekolahkan agar dia lulus sekolah umum, tapi ketika bicara tentang ilmu agama, abad, gitu. Padahal itu yang akan menyelamatkan dia dan keluarga, terutama ayahnya nanti. Nah, makanya kenapa kita bedakan menghukumi belajar ilmu biasa, ilmu umum, ilmu pengetahuan, dan juga ilmu agama. Nah, ilmu agama kita sebut sebagai sakofa. Ya. Nah, sehingga karena memang sakofa ini lahir dari akidah tadi, karena kan beda-beda. Islam ya seperti ini ilmunya, Kristen seperti ini, Hindu seperti ini. Maka sifatnya tidak bebas nilai. Artinya apa? Ketika kita mempelajari agama lain dan juga menjalankannya, maka hukumnya haram. Bahkan bisa jadi membuat kita murtad. Ya. Nah, makanya menjadi penting kita menguasai sakofa. Nah, ini hukumnya adalah wajib. Nah, misalkan ini bagaimana kita bicara tentang akidah, tauhid, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, bahasa Arab, dan semuanya. Nah, ini yang wajib. Ya. Ini yang wajib. Nah, sehingga apa? Perbuatan kita ya, sesuai dengan syariat. Karena gini, gimana bilang ketika kita bicara Islam, maka dari Islam itu akan kita bagi menjadi dua. Bicara tentang akidah. Akidah itu apa? Keyakinan atau keimanan kita yang sifatnya tasdikul jazm. Keimanan yang sifatnya pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita. Gitu, ya. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, itu adalah akidah.
yang akan membangun keimanan. Makanya di situ ada iman kepada Allah, iman kepada siapa? Malaikat, kitab, Rasulullah dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian yang kedua ada syariah. Jadi Islam itu secara global dibagi menjadi dua, akidah dan syariah. Maka di syariah itu ada muamalah, ada fikih, ya. Bagaimana tata cara sholat, ya. Bagaimana kemudian tata cara bermuamalah, beramal itu jual beli, itu diatur. Ya. Bagaimana kemudian cara menikah, ya. Bagaimana kemudian cara mendidik anak dan sebagainya. Nah itu adalah syariah. Nah sehingga kedua-duanya memahami, mempelajari tentang akidah untuk mengokohkan dan menguatkan keimanan kita wajib. Syariah juga wajib. Agar apa? Perbuatan kita sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Nah makanya ini fardu ain. Ya kalau tidak mempelajari ini ya bagaimana kemudian kita tahu tentang salat. Lalu kemudian setelah kita tahu oh salat itu wajib, lalu kita harus tahu bagaimana cara menjalankan salat, bagaimana cara menjalankan wudhu, lalu bagaimana ketika kita berhadapan dengan mazhab-mazhab yang berbeda, ya. Kenapa wudhunya dia seperti ini, kenapa dia seperti ini. Kalau kemudian kita tidak mendapatkan ilmu, wah repot ya. Bisa jadi hari ini mazhabnya ini, besok ke mazhabnya ini, jadi ibadahnya jadi kacau gitu. Gitu. Nah, makanya itu yang dibilang mana kemudian ternyata tadi kewajiban pada dasarnya mencari ilmu atau menuntut ilmu itu adalah wajib. Tapi kemudian kita harus tahu bahwa ternyata dalam aktivitas ilmu itu, menuntut ilmu itu ada dua. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Yang fardu kifayah adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa? Dunia ya. Apa namanya itu? Terkait dengan umat lah, kebutuhan umat lah. Maslahatan ya. Kemaslahatan. Ya kayak dokter. Ya, muslim juga butuh dokter tuh. Itu wajib ya, tapi wajibnya kifayah. Lalu fardu ain. Kalau fardu ain itu semua individu muslim wajib memilikinya. Wajib memilikinya. Seorang anak tidak bisa, ya itu bapak aja deh yang belajar. Kan nanti bapaknya soleh, anaknya jadi soleh. Gitu kan. Nah itu nggak bisa ya. Semuanya. Makanya kita semua atau anak ini hati-hati iwan di film ketika anak sudah balik, ya, sudah balik berarti ciri balik itu dia sudah tertaklif, sudah mukalaf dia, orang yang sudah terbebani oleh hukum, artinya sudah dicatat amal baik dan amal buruk, gitu. Nah kalau kita tidak mengasah atau tidak mengkondisikan dari awal, luar biasa repot, apalagi dengan kondisi sekarang. Dulu yang membuat saya lepas dari dunia pendidikan adalah seriusan, karena waktu itu saya ngajar di sekolah umum ya, sekolah umum itu luar biasa ya, harus berhadapan dengan kondisi siswa seperti itu. Sistem pendidikannya juga luar biasa gitu. Saya dulu ngajar kelas 12 dan saya bagaimana begitu susah payah menyiapkan anak-anak untuk persiapan misalnya ujian sekolah. Wah itu guru-guru itu gelisah. Saya udah guru kelas 12, wali kelas 12, kan luar biasa ya. Nah, tapi apa yang membuat sulit gitu, dan ini ujungnya membangun generasi yang kurang bagus lah ya. Yang sibuk itu adalah guru-gurunya, siswanya santai. Kenapa coba? Dalam pikirannya, udah nanti juga guru yang benerin jawaban kita. Kalau juga dikasih contekan. Iya. Karena dulu sekolah itu
diwajibkan oleh pemerintahan daerah, ya, harus lulus semua. Coba, ujungnya apa yang terjadi? Puyeng. Nah, jadi besok misalnya pelajaran apa? Matematika. Besok matematika. Jam 7 malam itu nyari soal. Pihak sekolah itu nyari soal. Sampai beli. Satu soal itu bisa sampai 6 sampai 7 juta. Satu soal. Iya, jam 1 subuh guru itu dipanggil. Cepetan soal baru ada. Bisa nggak ke lab sekarang? Di lab. Wah, pada ngejawab. Bikin jawaban. Udah gitu apa? Kunci apa? Lembar jawaban dari siswa ketika sudah ujian sebelum masuk ke pengawas itu dilewatkan dulu ke lab. Wah, semua sortir. Wah. Kan itu jadi apa ya? Curang berjamaah. Iya. Dilema. Makanya Dilema. ujungnya udah deh. Makanya lepas saya dari dunia pendidikan deh. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ini karena persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Karena dia terus menjadikan kebahagiaan yang ingin diambil itu adalah kebahagiaan materi. Yang juga karena tidak paham ini bahwa itu penipuan, kecurangan, yang juga diharamkan oleh Islam, karena dia tidak tahu, ya sudah, itu seolah-olah hal yang biasa. Ya, coba aja sekarang korupsi. Itu kali yang depan ya? Depan ya? Iya. Coba kalau dilihat korupsi. Sekarang kalau terjadi korupsi apa? Kita aja lah. Kayak kemarin korupsi apa? Pertamina. Terus banyak lah sebelum-sebelumnya. Karena korupsi itu sering di berita terus bermunculan. Ujungnya apa? Kan kita juga melihatnya hal yang biasa kan? Iya. Hal yang biasa. Terus pacaran. Hal yang biasa. Bahkan sekarang itu, ya walhamdulillah, banyak di antara orang tua merasa gelisah ketika anaknya belum pacaran. iya. Betul. Oh, Bu. Karena kalau bola jalan-jalan liburan. Oh iya, belum weekend ya. Gitu sampai seperti itu. Ya. Cuma orang tua tuh saya beberapa kasus pernah waktu ngajar. Itu dulu saya berhenti ngajar itu 2011. Ya. Itu orang tua tuh ada yang ke guru, kok anak saya ini ya takutnya tuh cek Sundaman namanya kuulen, tahu nggak kuulen? Kuulen tuh jadi gak gaul gitu, gak gaul, kuper, kudet kayak gitu. Iya. Dan saya pernah nanganin gini, Ivan bilang ada satu siswi tiap hari Sabtu nggak masuk. Tiap hari Sabtu nggak masuk. Nah, terus orang tuanya dipanggil. Orang tuanya dipanggil dan ternyata janda. Ini udah nggak ada bapaknya. Nah, terus dia tanya, Bu, ini kenapa anaknya kok tiap Sabtu nggak pernah masuk? Dia langsung, Pak, bisa nggak saya minta dispensasi buat anak saya tiap hari Sabtu nggak usah masuk. Kenapa? Ya nggak ada rasa malu atau apa. Ternyata dia bilang ini, iya Pak, soalnya tiap Sabtu anak saya sudah di-booking. Itu seriusan. Sudah di-booking. Ya Allah. Jadi dia dibawa ke puncak sama om-om. Dan yang masarin adalah ibunya. Ya. Dan ketika kita coba ini kenapa seperti itu, jawabannya ya saya udah nggak ada suami, anak saya harus tetap sekolah,
gitu kan. Dan saya harus ada uang untuk membiayai Kehidupan. ya sudah, anaknya juga mau, dan itu real. Makanya saya stres dulu. Dari mana? Iya, gitu. Kenapa? Karena dia tadi kan, dia bagaimana memposisikan, karena memang tidak memiliki ilmu tentang Islam. Kan sebenarnya kenapa seperti itu? Karena dia tidak terbayang dari perbuatannya itu sedahsyat apa kelak itu akibatnya di dunia maupun di akhirat, kan dia tidak terbayang. Kenapa dia tidak terbayang? Nggak ada ilmu. Ya. Anaknya juga sama, ya baru-baru sholat. Nah, oke, ini wajib. Nah, sini ya. Ada nih. Nah, mudah-mudahan gitu kan, dengan ini muyul kita, dorongan kita untuk kemudian belajar tentang Islam itu semakin besar. Dan tidak hanya itu, bagaimana kita mendorong anak istri kita untuk juga sama-sama belajar. Ingat kemarin Ar-rijalun qawwamun 'alan nisa, bahwa namanya itu laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin atas wanita. Qawwam di situ ada mu'adzib, bahwa kita itu adalah pendidik. Jadi kita harus mendidik anak, mendidik istri. Gitu. Nah, kadang kondisinya adalah kita sendiri kadang, mau saya ngajarin anak istri seperti apa kalau saya juga masih nggak punya ilmu. Maka setidaknya kita mendorong mereka, sambil kita juga belajar, dorong anak istri kita untuk memiliki, merasa butuh dan cinta tentang ilmu, ya. Khususnya ilmu tentang Islam atau sakofah. Nah tadi ini kenapa berulang ya? Karena memang entah ya, kalau saya ketika mendapatkan ini dan membaca itu luar biasa, menjadi sebuah penyemangat untuk terus belajar. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk mencari ilmu, ya, sahalallahu lahu fihi tariqan ila jannah. Maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Nah, lalu kemudian ini dari Tirmizi, ya. Walaupun di sini dikatakan hasan, ya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatti yarji'a. Rawahu Tirmizi qala hadisul hasan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dengan tujuan menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Fisabilillah ini. Jadi kita berada di jalan Allah. Makanya tadi kata Iwan Filah, dari rumah berangkat ke sini, sepanjang jalan kita, lalu kemudian nanti kembali kita ke rumah masing-masing. Selamat itulah kita berada di jalan. Nah, juga di sini di Bukhari dan Muslim, yang barang siapa yang kemudian dikehendaki oleh Allah atasnya kebaikan, maka Allah memberikannya pemahaman, ya, yang mendalam dalam masalah agama. Ya, artinya gini. Wah, berarti ini mah ya udah nunggu berdoa aja kepada Allah, ya, agar kemudian Allah menghendaki untuk kita sebuah kebaikan, ya, atau menghendaki kita mendapatkan pemahaman atau diberikan pemahaman oleh Allah. Ini tidak seperti itu, gitu. Karena apa? Terkait dengan ilmu akan berkaitan dengan asbabiyah, sebab akibat. Kita mendapatkan pemahaman ataupun mendapatkan ilmu yang kemudian menjadi sebuah pemahaman,
itu adalah akibat dari sebuah sebab. Sebabnya apa? Menuntut ilmu. Jadi sebab akibatnya harus dijalankan. Kalau kita ingin mendapatkan uang, maka jalannya adalah kerja. Makanya di sini sama. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki pemahaman tentang agama, maka caranya adalah kita harus menuntut. Nah, iwan fillah mahmullah di ujung waqul rabbi rabbi zidni ilman, dan katakanlah ya Tuhanku ya Rabb, ya, berikanlah aku tambahan ilmu. Ini yang biasa doa yang sering diucapkan surat Toha ayat 114. Nah, jadi ini bagaimana kemudian pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Bahkan ilmu agama itu jauh lebih utama yang harus kita cari, yang harus kita dalami, karena ilmu agama inilah yang akan kemudian menyelamatkan kita sebenarnya di dunia dan di akhirat. Dan ketika kita menuntut ilmu dan kemudian Allah dan janji akan mempermudah mendapatkan ilmu tersebut, maka ilmu itu kan betul-betul menjadi kunci kebahagiaan kita. Nah, sehingga harapannya dari pembahasan ini akan menjadi motivasi bagi kita, mendorong bagi kita. Karena gini, manusia itu hidup, manusia itu beraktivitas, dan dalam beraktivitas seorang manusia pasti butuh sebuah alasan. Nggak ada yang nggak ada alasan. Contoh bekerja ya pasti kan dengan ada alasan. Oh, ini mendapatkan gaji, karena kalaupun nggak dapat gaji kayaknya nggak mau kerja. Ya. Misalkan saya mah ya jalan-jalan aja. Kan ada yang udah jalan ngikutin kaki melangkah. Itu pun tetap dia memiliki alasan. Kenapa dia seperti itu? Alasannya malas dia main. Ya kan pasti ada alasan. Apapun itu. Manusia itu melakukan sesuatu pasti dengan sebuah alasan. Ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan, maka atau ingin melakukan sesuatu yang besar untuk kehidupan kita, maka bangunlah alasan yang juga akan mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Makanya alasan tadi kan surganya Allah. Kita yakin surganya Allah. Itu adalah alasan. Nah, gambaran ini semua ya, yang disampaikan di malam hari ini adalah motivasi bagi kita. Dan inilah alasan bagi kita kenapa kita harus ngaji. Alasan kita harus ngaji. Yang berikutnya adalah disesuaikan dengan aktivitas kita. Kita sebagai suami, kita sebagai ayah, kita sebagai anak punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu bisa kita jalankan dengan baik dan benar, itu dengan ilmu. Dek, itu malam ini. Ya, pengalaman di soal. Monggo, ada yang mau didiskusikan? Kira-kira tergambar nggak gimana yang bilang? Ya, ada dari sini kan, wah, karena memang betul ini perkara yang memang wajib. Apalagi nanti berkaitan dengan perbuatan kita. Ya, karena Iwan Fillah, semua aktivitas dalam kehidupan kita itu kan perbuatan ya. Ya. Apapun itu kan pasti perbuatan. Dari mulai tidur sampai bangun tidur, sampai kemudian tidur kembali, itu perbuatan. Lalu kemudian di kaidah usul dikatakan al aslu fil af'al taqayyad bi hukmi syar'i.
bahwa hukum asal sebuah perbuatan itu harus terikat dengan hukum syara. Yang dimaksud dengan hukum syara di situ apa? Ahkamul khamsah, hukum yang 5, yang itu akan kemudian meliputi perbuatan kita. Apakah perbuatan kita itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia wajib untuk dijalankan? Ketika kita meninggalkannya, kita mendapatkan dosa. Menjalankannya mendapatkan pahala. Lalu yang kedua adalah perkara yang disunahkan, yang wajib sunnah. Sunnah artinya apa? Perkara tersebut ketika kita menjalankannya, kita mendapatkan pahala. Ketika kita tidak menjalankannya, maka itu tidak mendapatkan pahala, tapi tidak juga mendapatkan dosa. Lalu kemudian apa? Mubah. Mubah itu adalah boleh dijalankan, tidak dijalankan, tidak memiliki konsekuensi. Dijalankan, tidak dijalankan, tidak menjadi dosa dan tidak juga menjadi pahala. Gitu. Ya. Lalu kemudian ada makruh. Makruh itu adalah perbuatan yang kemudian ketika ditinggalkan lebih utama, dan mendapatkan pahala. Ketika kemudian kita melakukan, ya tidak apa-apa, gitu. Tapi memang anjurannya ditinggalkan kalau makruh. Iya. Lalu kemudian apa? Yang sama sunnah juga tadi kan, anjurannya dilaksanakan. Ya. Lalu yang terakhir adalah haram. Nah, berarti apa? Perbuatan itu kan sekelumit dengan berhubungan dengan 5 hukum itu. Ya, tinggal kita tahu tahu nggak gitu dari setiap perbuatan kita hukumnya seperti apa. Jangan sampai ya kita melalaikan kewajiban sebagian dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dan juga malah melaksanakan sekian banyak keharaman yang kemudian kita lakukan karena kemudian kita tidak memiliki ilmu, kita tidak tahu perkara itu. Nah, misalnya ada pertanyaan, kan kalau tidak tahu mah nggak apa-apa, gitu kan? Ada ya? Kalau tidak tahu kan memang tidak apa-apa. Oke, tidak tahu memang tidak apa-apa, tidak akan dihukum. Tapi kenapa tidak tahu itu yang dihukumi? Kita mencari tahu. Iya. Ya tidak tahu, ternyata minum bir itu atau minuman keras itu haram ya. Saya tidak tahu kok, gitu. Minum lagi. Ya kan saya tidak tahu, gitu. Ya, selama memang betul dia tidak tahu, dia tidak terikat dengan hukum tersebut. Tapi yang menjadi penyebab tidak tahunya itu kan menjadi hukum. Karena ada kewajiban untuk menuntut Hanya untuk tadi disampaikan berbagai macam ayat-ayat Quran dan juga hadis agar kita termotivasi untuk belajar thalabul ilmu tadi ya. Tapi kadang-kadang ya sehari 2 hari lupa lagi dan sifat malas kita tuh lebih besar. Malas lagi, kita seolah-olah lenyap lagi. Nah ini bagaimana sih mengatasi kemalasan ini tadi biar kita tuh selalu siap untuk mencari ilmu. Nah, ketika kita memang Ikhwanifillah rahmatullah, tantangan kita bukan hanya mencari ilmu ya dalam setiap kehidupan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, ya, menjaga keimanan kita dan sebagainya, itu kita selalu dihadapkan dengan kondisi malas gitu kan, atau kehilangan semangat. Nah, setidaknya ada 2 hal yang bisa kita lakukan ya, Ikhwanifillah rahmatullah. Bagaimana kemudian sikap malas, rasa malas ya, bukan sikap malas ya, rasa malas atau tidak semangat itu bisa kita hindarkan. Saya coba pakai 2 ini ya, internal dan eksternal. Nah, internal itu kita harus selalu menumbuhkan sebuah kesadaran. Jadi menuntut ilmu itu wajib, itu bukan hanya tahu. Semua orang pasti tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib, karena itu sudah kita dapatkan dari kita SD, itu kan. Tapi apa yang tidak menjadi penggerak bagi kita?
Karena kita tidak sadar, tidak menyadari. Kalau bahasanya tidak aware ya. tidak memiliki awareness. Tidak memiliki sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran bahwa memang ilmu itu, menuntut ilmu itu menjadi kebutuhan kita. Gitu. Ya. Nah, makanya itu secara internal ya. Sebenarnya yang pertama itu adalah kita harus memposisikan itu memang wajib, sehingga memunculkan sebuah kesadaran bahwa memang bicara tentang ilmu itu tidak hanya kebutuhan tapi kewajiban. Lalu yang kedua adalah menumbuhkan siapa sih yang di antara kita yang tidak cinta, tidak sayang kepada kedua orang tua kita? Ya kan? Semua pasti akan mengatakan bahwa kita sayang dan cinta. Wujud cinta dan sayangnya seorang anak kepada orang tua apa? Bukan suksesnya dengan harta kita. Bukan. Saya seringkali kalau pulang ke rumah ibu, walaupun ibu senang mungkinnya kalau misalkan dengan kondisi kita, tapi apa yang diinginkan? Kita menjadi anak yang saleh. Kita menjadi anak yang berilmu. Gitu. Ya, karena itu akan menjadi amal jariah bagi kedua orang tua kita. Nah, kalau memang kita memunculkan rasa itu bahwa ini akan berkaitan dengan berhubungan dengan rasa cinta kita, pembuktian rasa cinta kita kepada kedua orang tua kita, ini akan menjadi dorongan internal kita. Kalau misalnya tadi kan semuanya bicara tentang motivasi internal ya Kang ya. Ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi itu internal. Tapi juga ada faktor eksternal. Apa itu? Kita belajar bersama-sama. Kita saling mengingatkan, saling menasehati. Ya, ketika misalkan, besok tidak datang, ayo semangati. Iya. Kita tanya, kenapa tidak datang Kang? Sakit. Kalau misalkan, saya lagi malas nih. Ingatkan, ayo Kang, kita bareng-bareng biar kita sama-sama kelak bertemu kembali di surganya Allah. Ya. Jadi munculnya rasa malas itu hal yang biasa ada, pasti akan datang. Ya. Tapi yang nanti akan menjadi luar biasa adalah bagaimana kita menyikapi rasa malas kita dengan keistiqomahan kita, dengan sebuah kesadaran bahwa menuntut ilmu itu wajib. Makanya kita sebenarnya ada grup ya. Kita udah ada grup. Nama grup kita adalah Istiqomah. Karena keistiqomahan itulah yang akan kemudian menghancurkan rasa malas kita. Keistiqomahan itu dibangun dengan tadi, bagaimana kemudian janji-janji Allah yang disampaikan oleh Allah ataupun oleh Rasulullah. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat bagi kita, ya. Sehingga semangat kita harus jauh lebih besar dari rasa malas kita, ya. Dan juga ini, Ikhwani fillah rahimakumullah, kadang saya berpikir gini, saya usia sekarang udah menginjak kepala 4. Sekian banyak usia yang saya lewatkan, mungkin tanpa arti. Mungkin dulu saya hanya senang bermain, gitu kan. Lalu kemudian kumpul-kumpul sama teman-teman, bekerja juga saya hanya menikmati dan aktivitasnya seperti itu saja, tanpa ada aktivitas yang bernilai dan bermakna. Nah, ternyata dengan gambaran tadi, gitu, dengan kita menumbuhkan di usia-usia seperti ini, gitu, tetap menumbuhkan rasa semangat kita atau butuhnya kita, cintanya kita terhadap ilmu, terutama sakofah, untuk menjamin bahwa perbuatan kita itu sesuai atau tidak dengan perintah Allah, maka ternyata apa-apa yang mungkin tidak bermakna yang dulu saya lakukan di usia-usia yang sudah saya lewati bisa terhapus dengan aktivitas kita saat ini. Gitu. Bagaimana tidak ketika dulu katakanlah usia 30 tahunan saya ke belakang menjauhkan saya dari jalan menuju surga. Tapi saat ini janji Allah tadi apa? Ketika kita berusaha menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga.
Karena ternyata ujungnya hidup itu ada ditentukan di ujung, di akhir. Kita mau husnul khotimah atau su'ul khotimah. Gitu. Nah, maka kalau memang kita ingin husnul khotimah, yuk gitu. Ya, ayo kita bersemangat. Gitu. Hancurkan rasa malas kita, kan memang malas pasti ada. Nah, makanya tadi faktor eksternal juga, yuk sama-sama kita belajar bareng. Kita harus berjamaah itu untuk saling mengingatkan satu sama lain. Lalu juga dibangun kondisi di keluarga agar saling mendukung. Istri juga nanti mengingatkan, Bi, kok nggak ngaji hari ini? Gitu. Lagi malas. Nah, terus kalau Abi malas, dengan apa Abi bisa membawa saya ke surga? Kan gitu. Kalau Abi malas, dengan apa Abi mau mendidik anak-anak Abi menjadi anak yang saleh-salehah? Kan gitu ya. Nah, sehingga butuh orang lain yang kemudian saling mengingatkan. Makanya selalu diingatkan dalam surat Al-Asr kan, wa asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali mereka yang kemudian beramal saleh dan saling menasehati akan kebaikan dan kesabaran. Ngaji itu perkara yang baik, tapi juga harus sabar. Iya kan? Ngaji itu perkara yang baik, tapi juga harus sabar. Makanya kita saling mengingatkan. Jadi gitu kan? Bagaimana untuk bisa menghalau rasa malas tadi? Ya, dua hal. Secara pribadi kita, internal kita, ya, bangun kesadaran. Yang tadi kita bahas bukan sebuah pengetahuan, tapi pemahaman. Karena pemahaman itulah yang akan memastikan sesuai atau tidak dengan perbuatan kita. Ya, jangan seperti seorang pemabuk. Dia tahu mabuk itu haram, tapi dia hanya tahu saja. Tapi dia tidak paham bahwa mabuk itu haram. Sehingga ujungnya apa? Dia terus melakukan mabuknya. Lalu yang kedua, bangun circle yang positif. Jangan bergabung dengan orang-orang yang akan menghancurkan, memperkuat kemalasan kita. Nah, ngaji mah esok deui. Nah, besok aja ngaji mah. Ya, udah masa muda kita, nah kita manfaatkan, yuk nongkrong bisa. Oke lah nongkrong, ya kan nongkrong bermanfaat ya gitu. Butuh penguat. Makanya memang kenapa kemudian di dalam Islam itu ya, setiap muslim itu diperkuat dengan nilai-nilai kejamaahan bersama-sama. Gitu mungkin kan. Ya. Monggo, teman-teman yang lain ada yang mau diskusi, menambahkan, monggo. Nanya kok Ustaz. Kalau motivasi saya tuh awalnya udah ngaji aja dulu, ngerti nggak ngerti yang penting kumpul dulu gitu. Terus jadi hukumnya kan kalau menuntut ilmu wajib ya. Kalau mengertinya, misalnya ngaji terus tapi otaknya agak gitu, jadi nggak ngerti-ngerti. Itu gimana itu? Atau kalau mau motivasi teman ngajaknya tuh saya biar udah ngaji aja dulu, urusan ngerti nggak ngerti mah gimana ntar aja, yang penting ngaji dulu tapi juga dapat pahala gitu. Itu benar nggak kalau ngomong gitu dulu, biar yang ngaji aja dulu gitu? Jadi memang yang diperintahkan di sini itu adalah menuntut ilmu. Yang diperintahkannya adalah belajar. Tapi memang Allah tidak menuntut hasil. Sebenarnya makanya di dalam banyak hal gitu, yang diperintahkan oleh Allah itu adalah proses. Gitu. Dan Allah tidak menuntut hasil. Jadi ketika misal belajar, ya, maka apa yang dilakukan? Ya belajar saja. Niatkan bahwa ini adalah kewajiban kita dan datang karena Allah. Masalah paham tidak paham, ya kita tetap berusaha. Gitu. Kita tetap berusaha. Ketidakmengertian kita ketika kita belajar tidak kemudian menghapuskan amal saleh kita menuntut ilmu.
Makanya apa dari menuntut ilmu itu kan sebenarnya pahalanya dapat, ilmunya juga dapat. Sama seperti bukan Imam Syafi'i ya? Saya lupa. Ibnu Fajar Yang dia melihat batu ya. Ibnu Hajar ya? Ibnu Hajar ya. Iya, itu sama. Sampai belajar berkali-kali, nggak Tahun-tahun. ngerti juga, sampai hitungannya berapa ya? Iya. Bertahun-tahun gitu. Ya, iya terus. Iya, nah itu ya. Yang menjadi ini itu apa? Ketika beliau, ya, rahimahumullah, melihat batu yang tertetesi oleh air. Batu itu keras, air itu lembut. Apalagi cuma setetes. Tapi bagaimana kemudian batu yang kuat itu, yang keras itu mampu terlubangi oleh matanya sih. air. Matanya takut ini. Makanya di Sunda itu ada istilah apa? Cikaracak tinggal batu, laun-laun jadi dekok gitu. Jadi cikaracak itu tetesan air, ya kena batu, Bahaya takut kena pelan-pelan menjadi bolong. Gitu. Nah, itu artinya apa? Ya kita terus saja, ikhtiar saja. Ya. Apa? Ya itu yang kita alami juga sih sebenarnya. Ketika dulu belajar beberapa kitab satu, tiap ngaji nggak mudeng-mudeng gitu. Ya sama, gitu. Mau mudeng-mudeng. Tapi tadi bagaimana kemudian kita memiliki kesungguhannya, Lalu kemudian setelah pulang coba ngulangi lagi, mencatat apa yang dulu Ustadz saya sampaikan, ulangi lagi. Dan yang juga membantu saya untuk bisa memahami itu apa? Setelah ngaji, dalami, pahami, ajarkan. Gitu. Ya. Kita coba sampaikan lagi. Ya. Karena ternyata mengajarkan, karena memang itu juga sebuah kewajiban. Ya, kata Rasulullah, walau ani walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Misalkan saat ini, oh iya hari ini kita membahas tentang wajibnya menuntut ilmu. Ya udah, sampaikan itu gitu. Sampaikan itu. Para sahabat juga dulu ketika kemudian turun ayat, satu ayat, dua ayat, bertebaran ke yang lain, dulu menyampaikan ayat tersebut. Gak menyampaikan yang lain, yang dia tahu aja. Dan itu akan kita akan lebih memberikan sebuah pemahaman yang lebih, dan kemudian kita terus hafal. Ya. Ini seperti itu. Tapi yang paling penting istiqomah, sabar, dan bersungguh-sungguh. Ya. Seperti halnya cita-cita kita, harapan kita untuk mendapatkannya ridha Allah, yaitu surganya Allah. Gitu mungkin Kang. Ya sambil kopinya ingin kopi